Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya, Pikaru Sapriano Kurniawan STH, yang akan menyampaikan perenungan pagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungi sebagian dari firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang pengasih dan Allah yang penyayang dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini, tentang cinta kasih-Mu yang menjaga dan melingkupi kami pada malam hari, dan membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang sudah Tuhan limpahkan pagi ini, dan kami akan mengawali setiap aktivitas kami dengan merenungi sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman itu dapat melekat di dalam hati pikiran kami, begitupun dapat berbuah menjadi perkataan maupun perbuatan dalam hidup ini. Hanya inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami siap untuk merenungi sebagian dari firman-Mu. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan untuk kita pada pagi hari ini, sesuai dengan nas amanah Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat pada Injil Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30, dengan perikop Yesus memperingatkan Yudas. Ayat 21 berbunyi demikian, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu pun berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia memberi apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa untuk orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, di dalam nas kita pada hari ini terdapat jelas bahwa nas kita berbicara tentang bagaimana sikap diri manusia yang sebenarnya. Bagaimana manusia kadangkala tidak bisa lepas dari hal-hal yang duniawi. Kadang ia mampu tergoda, bahkan dapat dirasuki oleh iblis untuk mencintai hal-hal yang duniawi. Yudas adalah salah satu contoh kehidupan manusia yang telah rusak, bagaimana dirinya tetap menerima hal-hal yang duniawi walaupun ia adalah murid Yesus. Apa yang bisa kita petik Bapak Ibu dalam nas kita pada pagi hari ini? Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, sebagai manusia sadarilah bahwa kita sebagai manusia tidak mampu melakukan segala sesuatu itu tanpa adanya pertolongan Tuhan. Jika kita tidak punya patokan dan pedoman yang baik dan pengimanan, rasa percaya kita kepada Tuhan, kita mampu membelot seperti layaknya Yudas. Ia mampu merusak dan juga menjadi sebuah parasit yang meracuni kehidupan kita, di mana kita akhirnya cinta akan dunia ini dan tidak cinta kepada Tuhan. Tapi dalam nas hari ini juga membuktikan bahwa Yesus tidaklah membenci Yudas. Ia tetap mengasihinya, bahkan tetap memberikan roti yang sebagai tanda penghormatannya sebagai teman dan juga sebagai sahabat dari murid-murid dan juga rekan sekerja pelayanannya. Ia tidak pernah membenci Yudas, bahkan mengingkari dan menjauhinya. Ia tetap menerima dan mengasihi Yudas. Jika kita dalam hal ini pernah dibenci dan juga tidak disukai Bapak Ibu,
kita sadarilah dan kita yakinilah bahwa segala apapun yang tidak baik dalam hidup kita ini, kita harus kuat dan dimampukan. Oleh karena pertolongan Tuhanlah kita mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Begitupun pula dalam hal ini, baiklah kita menjauhkan diri dari sikap-sikap duniawi seperti layaknya Yudas lakukan. Jika kita masih menyimpan hal-hal yang demikian, kita akan menjadi Yudas dan akan menjadi pribadi yang selalu membenci Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam nas kita pada hari ini, mari kita syukuri dan berterima kasih kepada Tuhan dalam keberhidupan kita yang layaknya seperti Yudas yang kadang-kala tidak setia kepadanya. Ia tetap mengasihi kita dan tetap menyayangi kita. Walaupun hidup kita ini lemah, walaupun hidup kita ini kadang-kala pergi dan berbelok menjauh dari Tuhan, kadang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tetap mengasihi kita. Dalam hal ini, saya juga ingin mengingatkan kepada kita dalam mempersiapkan Paskah ini, berikanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Imani dan yakini bahwa Allah yang telah memberikan dirinya kepada kita menjadi sebuah tanda dan bukti bahwa kita benar-benar dipersatukan olehnya dan juga kita telah menjadi satu padu. Yakini dan imani, Tuhan memberkati kita untuk hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk firman kita pada hari ini. Kasih yang abadi yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kadangkala Tuhan kami menyadari bahwa kami sebagai manusia kadang seperti Yudas. Kadang kami jauh daripada-Mu Tuhan. Dan kadangkala kami kadang berbelok, bahkan meninggalkan Engkau. Kami bahkan memilih hal-hal yang duniawi, yang menyenangkan hati kami. Tapi ya Tuhan, pada saat hari ini, walaupun Engkau diperlakukan demikian oleh kami, Engkau tetap sayang dan mengasihi kami sebagaimana kami ada. Walaupun dengan kekurangan dan keterbatasan kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kiranya firman ini dapat melekat di dalam hati pikiran kami. Begitupun berbuah dan menjadi perkataan-Mu pun perbuatan hidup. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkaulah sumber segala rahmat yang memampukan kami untuk beraktivitas pagi ini, baik itu dalam aktivitas keluarga kami, baik itu dalam aktivitas pekerjaan kami. Dan juga kami percayakan segala sesuatunya dalam hidup kami, harap dan cita kami, semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah bersama-sama merenungi sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam aktivitas kita dan pekerjaan kita. Amin.